Kali ini saya akan membuat tombol hapus di berkas penting yang tombol ubah. Dan kita langsung ke codingnya. Jadi di berkas penting.php ini saya akan tambahkan tombol hapus. Yang komen sebelumnya saya hapus saja. Terus saya akan pakai di sini tag A ya. Tag A dengan kelas btn, itu singkatan dari button. Btn small singkatan dari button small. Selanjutnya btn danger, saya akan kasih merah ya tombol hapusnya. Hapus. Terus saya akan kopikan. Yang kedua ini tombol ubah. Ubah saya akan kasih warnanya kuning, warning. Nah ini udah ada dua. Dan di tombol hapus saya akan tambah JavaScript. Ini saya udah punya contekannya. Nah jadi ini kita sisip inline. Sisip inline di tombol hapus di dalam tag A ini. Paste. Jadi ini maksudnya jika diklik nanti akan muncul pertanyaan apakah Anda yakin akan menghapus. Jadi ini antisipasi takutnya si user ke klik hapus datanya langsung hilang ya. Jadi kalau ada konfirmasi kayak gini, walaupun nggak sengaja kayak klik hapus, dia nggak langsung melakukan hapus data. Dia akan tanya lagi nih, apakah Anda yakin akan menghapus? Bisa di cancel untuk batal dan oke untuk lanjut memproses. Jika sudah, kayaknya saya tutup dulu nih yang satu nih. Di bagian sini saya akan bikin satu file. Nama filenya hapus berkas penting .php. Saya akan bikin filenya. Di posisinya di sini ya. Oke, klik kanan, new file, berkas penting. Jadi si hapus berkas penting ini kan dia berdiri sendiri ya, nggak include dari index atau home.php. Jadi saya butuh koneksi. Nah ini dia, kita kopikan aja. Tag php nya lupa saya ketik. Tag php. Jika sudah, selanjutnya kita tinggal melakukan query untuk menghapus data yang kita ingin hapus. MySQL query variable di koneksi saya bikin apa ya? Oh ya, variable k ya. Variable k. Delete harusnya. Delete from berkas penting. Where apa ya primary-nya di berkas penting. Primary-nya itu apa ya? Jadi kita langsung ambil patokannya ke primary. Primary-nya di sini ID ya. Where ID sama dengan, nah si ID ini butuh isi ya. Jadi yang akan jadi patokan ID nomor berapa yang mau dihapus. Jadi karena di tombol hapus ini kita belum membuat parameter link atau query link. Jadi saya akan tambahkan di setelah ini, di setelah href sini kita tambahkan tanda tanya. Saya biasa nyebut tanda tanya ini variable link, cuman di teori saya baca itu namanya query gitu ya. Jadi ini query atau variable link, saya akan kasih di sini ID. Lebih simpel mungkin sebut aja variable link. ID sama dengan, di sini kita ekokan ID dari setiap data yang tampil. Karena ini perulangan while diambil dari variable D2. Jadi saya akan kopikan ini variable D2. Mana dia? Ini dia. Kita ekokan di sini variable D2 dengan index ID. Oke, sudah save, saya akan coba refresh. Nah, di saat hover di bagian sini nanti akan kelihatan ID-nya berapa ya. Saya hover di sini, kelihatan kan? Localhost /eoffice /hapus underscore berkas penting.php tanda tanya ID 4. Saya lanjut ke yang kedua, hover, ID-nya 3. Yang di bawah ini ID-nya 2 gitu. Jadi tergantung yang mau dihapus yang mana gitu.
Nah, si ID ini kita bisa ambil di hapus berkas.php dengan pakai get, variable underscore get. Nah, di dalamnya indeksnya ID, jadi menyesuaikan ya. Jika kita bikin, saya akan coba klik yang nomor 2 ini deh, yang ID 3 ya. Oke. Nah, di sini kan ada ID sama dengan 3. Jadi maksudnya kalau kita get ID berarti value-nya 3. Dan seandainya kita ambil yang nomor 1, ini ID-nya 4. Nah, saya akan coba yang nomor 3. Ini ID-nya 2. Jadi di sini kita lakukan get ID. Jadi maksudnya delete dari tabel berkas penting di mana ID-nya sama dengan ID yang terpilih saat kita ngeklik hapus. Nah, saya akan lakukan if di sini. If variable key, maksudnya jika variable key ini enggak error, berhasil, maka akan kita lanjutkan dengan pesan berhasil hapus. Saya akan kopikan JavaScript untuk pemberitahuan hapus. Nah, ini dia. Ini alertnya kita kasih tahu kalau si user berhasil menghapus data ya. Berhasil hapus. Hasil hapus. Dan ditambah window open. Kita tujukan kemana gitu. Jadi setelah berhasil menghapus, saya ingin kembali lagi ke halaman yang ini. Jadi kopikan aja dari home.php sampai terakhir dari linknya. Nah, ini save. Dan jika gagal, kita tambahin lagi di sini alert aja, alert gagal hapus. Gagal hapus, terus yang window opennya nggak usah. Jadi kalau gagal hapus cukup fungsi alert saja ya. Nah, jika sudah, saya akan coba refresh lalu akan hapus variabel nomor 3. Cuman kalau seandainya ini berhasil dihapus, kita harus unlink juga nih file berkas ini yang PDF. Jadi saya akan tambah satu perintah lagi, unlink, di saat si variable key ini berhasil dieksekusi. Jadi di dalam blok if yang ini kita tambah komen hapus file berkas. Jadi kita pakai perintah unlink. Jadi ini di unlink foldernya dulu nih. Foldernya kan di berkas penting. Berkas underscore penting. Lalu garis miring. Nah, setelah garis miring itu nama filenya gitu. Nama filenya kebetulan kita belum punya variabel di sini. Kita bisa oper dari sini nih. Jadi setelah variabel ID diekokan dengan PHP. Nah, jika ada variabel link atau query yang kedua, nggak pakai tanda tanya lagi, nggak pakai tanda tanya seperti yang di awal ini. Selanjutnya kita pakai tanda dan gitu. Jadi tanda tanya ini cuman di awal aja. Untuk seterusnya jika ada variabel link lainnya atau query lainnya, kita pakai tanda dan. Jadi dan saya kasih di sini nama file sama dengan. Nah, setelah sama dengan di sini kita tinggal ekokan nama filenya. Saya akan kopas yang ini. Saya akan paste di sini. Nama file saya akan lihat di bawah. Mana nih nama filenya? Ah, ini file berkas ya. Jadi si file berkas indeksnya untuk memunculkan nama file. Nah, ini dia nama file, indeksnya saya paste ini, file berkas. Save. Terus saya akan coba refresh. Saya hover lagi di tombol hapus. Nah, itu udah ada file name-nya gitu. Yang di atas, yang bawah gitu. Nah, jadi kita tinggal get nama file untuk yang di sininya. Unlink ya. Variabel kita pakai titik sebagai variabel concat. Jadi concat itu fungsinya buat menyambungkan nilai variabel yang satu dengan variabel yang lain, atau menyambungkan komen dengan variabel, atau sebaliknya variabel dengan komen. Variabel get nama underscore file. Iya ya, nama underscore file saya bikin ya. Ya, nama underscore file. Jika sudah save, saya akan coba hapus. Dan di berkas penting ini yang PDF masih ada ya.
PDF yang ini nih, yang ikonnya warna merah gini nih. Saya akan hapus yang PDF aja nih. Hapus. Berhasil hapus. Saya lihat di bawah ini tinggal 2. Dan yang tertinggal ini yang filenya yang gambar ya. Nah, di sini di berkas penting yang PDF-nya juga udah kehapus. Berarti perintah hapus di sini udah berhasil. Selanjutnya untuk tombol ubah. Tombol ubah ini belum ada aksi karena href-nya masih kosong. Tombol ubah mana tadi ya tombol ubahnya? Di mana tombol ubahnya? Saya cari aja deh. Ubah. Oh, ini dia nyisip ya. Kasih jarak biar mudah nyari nanti ya. Nih href-nya. Jadi si tombol ubah ini kita nggak pakai href-nya yang kayak gini nih, langsung ke file. Yang ubah kita masih hubungkan ke home.php, terus ke if ini nih. Jadi pakai variable link h. Nah, jadi di sini boleh langsung variable link h sama dengan ubah berkas penting. Save. Refresh. Nah, ini. Jangan lupa tambahkan pula ID tambahan satu lagi ya. Jadi ID tambahannya yang ini saya copy aja dari ID sampai ini nih, tutup PHP. Dan karena ini udah variable link yang di awal udah tanda tanya, yang kedua pakai tanda dan. Lalu paste yang kita copy tadi. Nah, gini dia. ID echo variable ID. Save. Jika sudah, saya akan refresh. Saya akan coba edit yang nomor 2 ya, ubah. Nah, ini di atas sudah ada ubah berkas penting. Cuman ini masih kosong karena di home.php kita belum nambahin if jika nilai h-nya ubah berkas penting. Nah, balik dulu ke home.php. Saya akan tambahkan kondisinya satu lagi. Nih. Berkas penting maka include berkas penting.php. Dan dengan begitu kita akan bikin file baru ubah underscore berkas penting.php. Nah, jika sudah, di sini untuk ubah. Jadi sepertinya ubah berkas penting ini mirip dengan apa ya? Tambah berkas penting ya. Ya nih, berkas penting. Kita kopikan aja form tambahnya gitu. Dari car ini saya akan lanjut sampai mana tutupnya ya? Oh, sampai mana dia? Ini harusnya mungkin ya. Oh, enggak. Berkas penting sampai ini kayaknya nih. Copy, saya akan paste di sini. Save. Terus saya akan refresh. Nah, gini. Cuman diubah, tabel ini akan saya hapus. Jadi biar nggak bingung ya. Tabel, ini bagian tabel. Untung ada komennya ya, jadi kita mudah. Tinggal cari komen bagian atas yang komennya itu bagian tabel. Mana dia? Nah, ini dia, bagian tabel. Terus H2-nya juga saya hapus, HR-nya juga saya hapus. Terus save, refresh. Nah, ini sudah, tinggal ubah komennya jadi ubah berkas penting. Nah, gini nih, ubah berkas penting, save, nama berkas penting, file berkas penting, dan ini catatannya. Tombolnya saya ganti jadi ubah, name-nya juga saya ganti ubah ya, save. Nah, ini sudah nih. Jika sudah, ini kan udah ada ID 3 di atas ya. Jadi kita lakukan seleksi data juga nih, biar ada isinya langsung di setiap isian di tombol ubah. Di isian tombol ubah. Di isian tombol ubah maksudnya di isian form ubah. Aduh, jadi bingung saya. Variable key sama dengan MySQL query. Seperti biasa parameter yang pertama tuh parameter koneksi, lalu seleksi ke berkas penting.php. Maksudnya berkas ke tabel berkas penting. Where ID sama dengan kita get dari variable link ya.
dengan index ID. Tuh. Terus selanjutnya ini pakai variabel D, mysqli fetch assoc, variabel bukan, tanda kurung dulu, variabel key. Nah, selanjutnya kita tinggal ekokan di nama berkas penting ini di dalam tag value ya. Jadi placeholder ini karena udah ada value, sebenarnya kita boleh hapus saja. Ganti dengan properties value. Value di sini kita ekokan variabel mana dia? Oh ya, variabel D, nama berkas ya. Nama berkas, oh ya, tanda kutipnya lupa. Ini kalau sudah save, saya akan tes. Nah ini. Jadi ketika kita klik ubah, nama berkasnya itu langsung muncul di sini. Nah, khusus yang file berkas penting, selama saya pakai codingan PHP, kalau udah bercampur edit data atau ubah data teks dengan yang file, itu ribet kali ya, bikin pusing. Jadi karena ini buat pemula, saya nggak masukkan si ubah berkas ke dalam satu form. Jadi si berkas ini kita pisah. Dan di sini khusus untuk ubah yang teks aja gitu ya. Yang file nggak saya masukin. Jadi ini saya hapus. Dan di catatan kita juga ekokan value dari catatan yang ada. Karena ini text area, kita tinggal menyisip di sini aja nih. Paste. Nah nih, catatan. Oke. Nih. Jadi kita cuma tinggal ubah yang teks aja. Yang file, nah nanti tenang, yang ini dulu ya. Ini tombol kembalinya nggak ada ya. Saya akan buat tombol kembali di ini nih, setelah di card header ini. Saya akan kasih tombol. Nama tombolnya kembali. Kembali linknya. Kelas dulu lah. Kelasnya button small, button success. Save, saya akan coba refresh. Nah ini dia. Kita akan kembalinya ke sini nih. Kopikan aja nih dari home.php sampai akhir. Dan isikan di href ini, save. Ubah yang satu ini aja deh, foto gedung. Nah, klik kembali lagi ke sini. Biar lebih mantap, kembali ini saya akan kasih di sebelah kanan. Tinggal tambahin kelas float n. Refresh. Nah, dia ada di sebelah kanan ya. Nah, lanjut di tombol ubah. Tombol ubah saya akan pakai di sini if iset ya. If iset metodenya post. If iset variable underscore post ubah. Dan di sini query yang kedua nih, variable key 2 sama dengan mysqli query variable koneksi untuk parameter pertama. Parameter kedua tuh pakai update ya, update berkas underscore penting word id, jangan id dulu, update berkas penting set. Yang kita set pertama itu nama berkas ya, nama underscore berkas sama dengan kutip 2 dulu, koma, terus catatan sama dengan kutip 2 kali. Nah, jangan lupa titik koma di akhir. Karena ini ngetik bebas ya, mungkin user akan masukin kutip satu kayak gini. Biar amannya kita pakai fungsi mysqli real escape string. Jadi saya akan assign di sini nama berkas sama dengan mysqli real escape string. Dia juga pakai parameter yang pertama itu koneksi. Terus parameter yang kedua itu dari post. Indeksnya nama berkas. Jika sudah, saya akan gandakan. Yang kedua catatan. Jika sudah, ini juga saya ganti namanya catatan. Save.
Nama berkas saya taruh di sini, catatan saya taruh di sini. Terus where ID-nya lagi nih. Where ID sama dengan kita get. Ini bisa di get langsung nih. Kebetulan si variable link ID aktif di address barnya ini. Jadi kita get indeksnya ID. Oh, jangan kapital, harusnya huruf kecil aja. Terus baru pakai if variable key 2. Jika berhasil, saya akan copy yang dari sini aja ya. Karena ngetik script ini susah gitu ya, sering salah ketik. Berhasil, ubah. Terus kita akan kembali ke sini nih. Biar pasti saya akan kopikan aja nih, biar nggak salah-salah. Sama kayaknya ya. Iya sama ya. Oke, jika gagal, di sini kan saya echo lagi yang ini. Jadi kalau gagal sifatnya itu cuma notif aja nih. Gagal ubah. Dan sudah, kita akan coba ubah ya. Foto gedung kutip 1 baru resmi kutip 1 ubah, berhasil ubah dibilangnya nih. Nah di bawah nih udah, jadi tombol hapus dan ubah udah berhasil. Selanjutnya ini nih, si tombol gambar ini nih, si tombol gambar ini kita ubahnya dari sini aja. Jadi nanti pas ngeklik ini kita tambahin di sini input gambar baru. Jadi ini kan di dalam modal ya, modal di file berkas penting. Saya akan cari di berkas penting. Terus modalnya mana ya? Modal di manakah modal? Oh ya ini modalnya nih. Modal ini. Terus buat nampilin, berarti bagian ini buat menampilkan. Nah di bagian sini saya akan tambahkan input form dulu ya. Form. Jadi di ini nih patokannya. Di modal ini kan ada modal yang awal tuh, div yang awalnya. Ini div content, ini modal header. Modal header sampai sini, terus ini modal body. Modal body sampai sini. Di dalam modal body nih, di sini nih setelah PHP ini nih, tag PHP tutup, saya akan tambahkan di sini form. Form method post. Lalu mana ya? Yang tambah berkas. Mana tambah berkas? Saya mau ngopas beberapa data. Tambah berkasnya. Oh ya, ada di sini ya, di berkas penting. File berkas penting. Mana dia? Ini kita di 135. Oke. Nah ini file berkas penting. Saya butuh ini nih, type. Terus balik lagi ke 135. Nah ini nih di type. Saya kopas karena saya nggak hafal ya, makanya saya kopas aja. Terus kita butuh lagi input berkasnya yang ini aja nih. Kita copy aja, copy di line 135. mana dia tadi? Nah di antara form ini paste. Nah ini file berkas penting. Oh kita kasih komen ini aja ya, upload file baru untuk ubah file berkas penting gitu. Save, lihat hasilnya. Nah ini cuman komennya masih warna putih. Kita tambahkan kelas di sini, kelas text dark. Upload file baru untuk ubah file berkas penting. Nah di sini dia nih. Saya akan bedakan ini file ubah ya, underscore ubah. Jadi biar nggak bertabrakan dengan form yang nambah. Jadi ini formnya untuk ubah nih, file ubah.
Terus tombol mana tombol, oh pakai tombol submit aja gitu ya, copy aja deh, copy tadi di line 135an ya. Nah ini, oh tinggal ganti ini namanya, ubah underscore file. Di sini ubah, save. Lalu setelah form ini saya akan langsung sisip aja PHP-nya di sini, biar kalau misalnya kita gagal ngapusnya itu nggak ada yang ketinggalan gitu ya. Ini if is set variable underscore post, oh tanda kurungnya kelebihan 1 ya, post ubah file ya. Oh jika sudah, di sini yang akan kita lakukan caranya seperti coding untuk tambah berkas ya, simpan. Nah gini-gini nih, cuman tanpa ada yang ininya nih. Jadi saya akan kopikan dari ini file ini juga, terus sampai bagian yang nih, yang kurung kurawal terakhir ini nggak usah, karena ini punyanya si if yang ini. Jadi dari sini sampai ke garis ini 245 yang cek mime komennya kita copy, terus kita balik lagi ke line ini 146 147, paste aja di sini nih, paste. Terus di bagian ini, karena nama filenya kan saya ganti jadi file ubah ya. Nah yang di variable, setiap variable underscore files ini ganti indeks pertamanya jadi file ubah gitu semuanya. Yang indeks kedua nggak usah. Terus kalau sudah mana lagi nih, oh yang underscore file seperti udah nggak ada. Jika sudah kayak gini, ubah file. Nah ini kita lanjut ke file mime-nya, kita izinkan JPG, PNG, GIF, JPG, dan PDF. Terus ini date, nama file barunya berkas, ekstensi dibalikin lagi seperti biasa, kita dapatkan nama file OK. Jika file size-nya kecil dari 5 mega, maka ini kita ubah ya, karena kita akan melakukan update bukan insert. Jadi di sini update berkas underscore penting, set nama kolom untuk berkas penting file underscore berkas, sudah sama dengan, nah ini nama file OK nih yang akan kita masukkan ke dalam sini. Lalu pakai where clause-nya, where ID-nya berapa gitu. Jadi si ID ini karena kita berada di dalam modal, saya akan lihat sudah ada ID yang terpakai kah di dalam modal. Di modal nih, modal ini perulangannya yang mana ya? Udah mulai rame, udah mulai pusing, cuman kalian harus tetap fokus. Nah ini nih, dari D2 juga ternyata ya, dari D2. Biar gampang, saya akan assignkan ID lah di sini, ID underscore ubah ya. Terus diambil dari D2 ID. Jadi kita akan pakai si ID ubah ini nih, copy save, balik lagi ke codingan untuk ubah file tadi ya. Nih where ID, pakai ID ubah. Nah jika variable key, maka pindahkan foto baru ke tujuannya masih di berkas penting, terus nama file OK. Nah kita kan ubah data ya, jadi kalau kita mau ubah data yang lama kita hapus juga nih. Jadi setelah berhasil memindahkan foto ke tujuan, foto baru nih,
foto lama hapus, kasih di sini foto lama hapus. Jadi kita kasih pula perintah unlink tadi berkas penting ya. Berkas penting, garis miring, nama berkasnya lagi nih. Nama berkas lama kita ambil dari variabel D2 aja. Variabel D2 berkas underscore penting. Berkas penting atau salah, harusnya file underscore berkas. File underscore berkas. Aduh, harusnya di video ini saya akan bikin itu ya, untuk penjualan ya. Sepertinya nggak sempat di video ini, mungkin di video selanjutnya aja. Berkas penting underscore titik 2 file berkas. Ini sepertinya udah oke. Jadi kita save. Berhasil. Ini upload berkas, kita ganti komennya, ubah berkas gitu. Jika sudah, saya akan coba tes. Ini kan gambarnya coret-coret gini nih. Aduh, saya nggak ada gambar baru ya. Oke lah, saya akan latih skill saya di dalam menggambar-gambar. Kali ini warnanya warna ini aja nih, purple, garis lurus-lurus kayak gini ya. Ini daripada yang kemarin itu kan abstrak aja ya. Ini udah ada perkembangan saya nih, lurus-lurus ya. Save foto coba 3 ya. Saya nggak mau ambil gambar di internet, takutnya ada hak cipta. Kalau ada hak cipta kan repot juga ya. Nah, kita tes nih. Saya nggak yakin ini berhasil. Saya nggak yakin ini berhasil gitu ya. Jadi dites dulu. Nah, foto coba, open, ubah gitu. Nah, berhasil ubah katanya nih. Lihat di bawah. Oh, keubah semuanya dong. Coba kita lihat. Yang terbaru itu, wah, semuanya jadi ini ya, yang 03 ya. Berarti ini 10 14 10 23, 10 14 23. 14 10 23. Dan yang lama nggak kehapus. Ini salahnya mungkin di query-nya ya. Update berkas penting, set file berkas, where ID ubahnya nih. ID ubahnya berapa ya? Buat memastikan kita bisa echokan aja ini nih. Copy, kita kasih di alert gitu ya. Bisa nggak ya di alert? Mungkin kutipnya saya hilangkan. Berarti ini jadi kutip 1. Jangan ding. Terganggu yang lainnya. Bikin alert lagi dah. Nah, ini alert untuk ngecek query ya. Jadi ini solusi juga buat kalian. Kalau seandainya ketemu yang aneh-aneh gini errornya, gimana solusinya gitu. Ya gini nih yang saya tahu. Yang saya tahu nih. Aduh, keganggu pula ya. Berarti saya akan echokan lagi yang baru di sini. Echo, cuman awalnya pakai kutip 1 biar nggak keganggu. Terus script di dalam sini kita pas enggak fungsi alert dulu. Alert buka kurung tutup kurung. Terus paste di dalam sini nih. Kalau sudah save, kita coba ubah lagi. 198 ada yang error. 198 ada yang error. Oh, berarti nggak bisa ding. Errornya apa sih? Unexpected variable file oke. Nggak terima dia ya. Harus pakai concat kah? Pakai concat. Titik ini variable concat ini ya. Concatenation. Bisa kayaknya. Saya coba ubah nih data fotonya. Jadi yang foto yang kedua kali ya. Foto 2 aja coba.
open, ubah. Nah ini update berkas, ID-nya udah 4 nih. Kalau di database ID 4 udah ada nih. Di si ID 4, anehnya si ID 3 juga berubah. Bentar. Apa karena dia berada di dalam perulangan, ini terulang 2 kali ya? Coba saya ubah lagi nih. Berapa kali alertnya muncul gitu ya? Oh, ubah ke foto coba 1. Oh, kok ID 4? Oh iya, yang pertama ID 4 ya. Coba oke kan? 1 kali kok ya. Cuman kok keubah kedua-duanya. Misteri sekali. Keubah kedua-duanya. Mari kita pecahkan kasus ini. Ini ID 4. Update berkas penting. Where ID ubah ini. Harusnya set file sama dengan ini where ID sama dengan ini. Oh bentar, saya akan kopikan ya harusnya. Yang nomor 2 aja nih. Harusnya yang nomor 2 ini si ID 3 ya. Kita upload yang foto nomor 3. Masih 4. Oh, kenapa? Coba saya kopikan ini. Kita bisa testing di SQL ini nih. Ini di SQL paste. Di ID 4 ini kan udah sama nih. Saya akan ubah paksa aja yang bagian ini. Oh, tanda kutip satunya lupa nih kayaknya. Kok nggak ada tanda kutip satu ya? Harusnya setelah ini ada tanda kutip satu kayak gini nih. Nah, gini harusnya. Cuman kok nggak ada ya di sini ya. Oh, ini karena di komen tanda kutipnya hilang. Cuman di SQL query udah ada tanda kutip satu. Nggak jadi masalah. Kalau sudah, saya akan coba kasih ini jadi tes. Saya lakukan go. Nah, yang berubah satu atau semuanya? Satu ya. Cuman anehnya yang kalau kita lakukan di program yang keubah tuh malah kedua-duanya gitu ya. Mari kita cek lagi. Si ID ubah. Iya. Saya salahnya karena proses PHP-nya ada di dalam perulangan ya. Oh iya. Sudah ketemu solusinya, geng. Lihat di sini, geng. Jadi nah nih. Oh, mana dia ya perulangan? Mana kamu while? Muncullah kamu while. While-nya mana ya? Jadi ini kasus nih sebenarnya bisa jadi pelajaran juga ya buat teman-teman untuk kalian yang lagi bikin project yang sedikit rumit ya, nggak rumit amat gitu ya. Nah, kan di dalam perulangan nih. Jadi di dalam perulangan ini kan saya ada form. Harusnya si sintak ubah file ini jangan ada di dalam perulangan. Nah, dari tag PHP yang ini sampai tag PHP tutup di bawah ini kita keluarkan dari perulangan. Kalau ada di dalam perulangan ya kayak gini kasusnya. Jadi ini saya cut. Kalau ada dalam perulangan semua file yang akan diubah. Nah, jika kita keluarkan dia dari perulangan, mana dia tadi? Oh, berkas penting. File berkas. Modal. Ini form untuk ubah tadi ya. Kan posisi coding ubah kita kan di sini tadi ya. Di sini nih. Jadi sekarang saya akan keluarkan dari perulangan. Ini perulangannya. Jadi ini tombol simpan. Nah, di luar ini aja nih paling bawah. Yang penting nggak di dalam perulangan. Paste. Ini tag PHP-nya jadi 2, hapus 1. Ini tag PHP-nya juga ada satu lagi, hapus juga.
Nah, taruh di luar kayak gini nih, save. Terus kita refresh. Oke, ini jadi apa ya? Jadi error karena di sini file berkasnya. Nah, nih saya ubah tadi. Ini hapus saja, tutup maksudnya. Kalau kita refresh, ini ada lagi. Di dalam sini udah banyak nih, udah ngaco ya, karena gak kehapus. Oke, saya akan coba ubah yang nomor 1 ini jadi gambar yang lain ya. Gambar yang nomor 2 aja nih kita pakai. Nomor 2. Ubah. Nah, berhasil. Nah, kan yang pertama, yang kedua. Nah, ini enggak itu lagi. Cuman kendala kita ini filenya nambah-nambah terus nih. 1 2 3 4 5 6 7. Udah 7 nih filenya ya. Terus di bagian ini alert yang ini hapus saja. Ini kan untuk membantu kita aja untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi. Nah, ini karena D2 udah di luar perulangan, makanya kita nggak dapat value-nya gitu ya. Jadi biar dapat value-nya, bentar. Kayaknya saya akan hapus saja nih data-datanya ya. Kita ulang dari awal aja nih, hapus. Berhasil hapus. Hapus lagi. Berhasil hapus. Sisa berapa nih? Nah, yang tersisa ini kita hapus-hapus juga nih. Terus hapus semua. Hapus. Jika sudah, bikin lagi nih berkas pentingnya. Surat izin usaha. File izin usahanya saya akan upload gambar 3 aja nih yang terbaru nih, karya saya nih ya. Surat izin usaha tahun 2023. Simpan. Berhasil upload. Terus saya akan coba ubah. Jadi di sini tujuannya kita usahakan biar nama filenya nggak nambah gitu ya. Lalu upload. Ceritanya kita mau ganti nih file izin usahanya, update mungkin ya. Nah, update-nya coba yang foto, coba satu ini nih. Ubah. Berhasil ubah berkas. Nah, berhasil keubah. Cuman filenya nggak kehapus, file lama ya. Nah, ini kita carikan solusinya. Yang pertama yang ini ya. Hapus dulu nih yang ini. Refresh, masih ada. Oke. Ini juga ada satu. Nah, ini nih unlink berkas. Oh, nama foldernya salah, saya harus pakai underscore di sini ya. Maafkan. Padahal 1 digit aja ya salahnya. Kita ganti nih nama filenya. Nama filenya kita ganti. Pakai foto coba 3 terbaru, karya saya terbaru ya. Berhasil ubah berkas. Ini juga udah terganti. Waduh, masih 2 geng. Aduh, hapus nih. Yang ini hapus manual dulu. Jadi ini unlink berkas penting. Ini nama file berkasnya sepertinya nggak kebaca di sini ya. Jadi biar bisa kebaca, saya akan balik ke form berkas penting. Mana dia? Oh, nih, ubah di sini. Saya akan tambahkan satu lagi input di sini ya. Inputnya untuk nama file lama gitu. Text name-nya file lama aja. Value-nya diambil dari tag php echo variable d2 nama underscore berkas. Bukan, file berkas ya. File berkas. Jadi ini solusi juga nih kalau ketemu masalah-masalah kayak gini ya. Save dulu. Saya akan coba refresh. Nah, ini ada satu input. Ini nama file dari file yang ini nih. Jadi karena ini udah pas ya sama nama filenya, saya akan hidden. Pas di hidden, dia nggak kelihatan. Sebenarnya dia ada gitu. Cuman karena kita hidden, jadi nggak ganggu tampilan. Nah, name-nya berarti kita pakai get post file lama ya.
kita balik lagi nih ke unlink. Unlink yang diubah ya, jangan salah-salah. Nih, foto lama hapus, unlink, indeksnya ganti jadi file lama dengan variabel underscore post. Save. Kita refresh. Nah, di sini kan satu file ya di berkas penting. Saya akan coba hapus lagi. Oh, kita hapus dengan foto kedua aja ya. Foto kedua warna kuning hijau kalau nggak salah ya. Mana foto 2? Nih, foto 2. Ubah. Berhasil ubah. Berhasil ubah. Nah, di berkas penting nggak nambah nih. Nah, udah benar. Oke, berarti berkas penting kita udah bisa nih. Dan kemarin tuh kan saya berencana mau bikin di sini untuk usaha dari kantor kita ya. Jadi dari usahanya saya bikin, rencananya saya mau bikin program minimarket yang pertama. Cuman sebelum lanjut ke program minimarket, saya mau bikin di biodata ini generate. Jadi kita generate kartu itu tuh, kartu seperti generate kartu pegawai. Nah, ini kan si Onah Markonah ini sebagai admin ya, admin sebagai pemilik ya, owner. Jadi kita akan generate kartu owner gitu. Jadi itu rencananya ke depannya. Pokoknya itu deh, kalau seandainya nggak bikin program minimarket sederhana, kalau nggak ya generate kartu anggota.